Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, NIM 19036080. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah dan PPT mata kuliah seminar literatur kimia dengan dosen pengampu UST Parbuntari. Eh, Judul makalah yang saya buat yaitu sintesis dan karakterisasi copper tin oxide atau CuSNO3 menggunakan metode Sol-Gel. Yang pertama yaitu bab 1 latar belakang apa itu materi semikonduktor. Semikonduktor merupakan komponen yang berfungsi sebagai setengah penghantar atau konduktor dan setengah penghambat atau insulator. Komponen ini penting dalam suatu sistem elektronika. Perkembangan semikonduktor sendiri dimulai dari penggunaan tabung dioda sampai dengan tahun 1950-an. Kemudian disusul dengan dikembangkannya jenis transistor pada periode berikutnya. Lanjut yaitu CuSNO3. Tembaga timah oksida atau CuSNO3 adalah semikonduktor oksida amorf dengan celah pita 2,0 sampai 2,5 elektron volt dan merupakan bahan yang menarik untuk beragam aplikasi seperti oksida konduktor transparan, transistor, dan perangkat optoelektronik. Tembaga timah oksida yang dapat disetel dan dihasilkan dari elemen yang melimpah di bumi dan berbiaya rendah. Untuk alasan ini, CuSNO3 dianggap sebagai semikonduktor yang menarik untuk beragam aplikasi, termasuk penggunaan sebagai sistematis diselidiki untuk pertama kalinya. Semikonduktor amorf memiliki keunggulan untuk berikut dibandingkan unik. Semikonduktor amorf memiliki keunggulan unik yaitu dibandingkan dengan bahan kristal, oksida konduktor transparan, transistor, dan baterai Li-ion. Namun demikian, hanya sedikit studi tentang penelitian atau sintesis dan karakterisasi CuSNO3 yang telah dilakukan sejauh ini. Berikutnya yaitu zat aditif DEA atau dietanol amin. Dietanol amin merupakan turunan amonia di mana dua atom hidrogennya digantikan oleh gugus CH2CH2OH. DEA mempunyai massa molekuler reaktif atau Mr sebesar 105,140 gram per mol. Massa jenis sebesar 1,09 gram per mililiter. Titik didih dia yaitu 217 derajat Celcius. Titik lelehnya hanya 28 derajat Celcius. Dengan kandungan C 45,69%, H 10,54%, N 13,32%, dan O 30,43%. Dia dapat larut di dalam air, metanol, dan aseton. Dia dapat digunakan sebagai pengemulsi dan pembantu pendispersian berbagai reaksi kimia dalam bidang pertanian, kosmetik, dan farmasi. Keunikan dari senyawa itu adalah mempunyai gugus hidroksil dan nitrogen sebagai donor elektron. Ikatan kovalen molekul dia ditemukan membuat permukaan membran lebih hidrofilik dan kurang bermuatan negatif, sementara tidak memiliki pengaruh pada struktur morfologi dan kekompakan lapisan aktif. Selanjutnya yaitu metode Sol-Gel. Metode Sol-Gel merupakan salah satu metode sintesis nanopartikel yang menerapkan dua tahapan fasa penting yaitu Sol dan Gel. Prinsip metode sintesis dengan teknik ini adalah pembentukan senyawa awal atau prekursor yang terdiri dari garam-garam organik atau senyawa metal organik. Terjadinya polimerisasi larutan dan membutuhkan proses pengeringan dan kalsinasi untuk menghilangkan senyawa organik serta membentuk material anorganik berupa oksida. Beberapa material yang dihasilkan dengan menggunakan metode Sol-Gel ini adalah ceramic fibers, thin film coating, monolithic ceramics, and glasses. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Pada makalah kali ini diidentifikasi masalah yaitu masih sedikitnya penelitian tentang sintesis powder CuSNO3. Yang kedua, belum diketahui pengaruh temperatur kalsinasi pada sintesis dan karakterisasi. Yang ketiga, yaitu belum diketahui pengaruh penambahan zat aditif
di etanol amin atau DEA pada sintesis dan karakterisasi powder CuSNO3. Selanjutnya, rumusan masalah bagaimana pengaruh variasi temperatur kalsinasi pada sintesis powder CuSNO3 dengan metode Solzal. Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan aditif DEA pada sintesis powder CuSNO3 dengan menggunakan metode Solzal. Yaitu tujuan penelitian menentukan temperatur kalsinasi optimum pada sintesis powder CuSNO3 dengan metode Solzal. Yang kedua, mengetahui pengaruh penambahan aditif DEA pada sintesis CuSNO3 dengan metode Solzal. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dapat mengetahui temperatur kalsinasi optimum pada sintesis CuSNO3 dengan metode Solzal. Yang kedua, dapat mengetahui pengaruh penambahan aditif DEA pada sintesis powder CuSNO3 dengan menggunakan metode Solzal. Selanjutnya yaitu bab 2, pembahasan. Yang pertama yaitu kajian teori. Yang pertama, semikonduktor CuSNO3. Semikonduktor amorf memiliki keunggulan dibandingkan bahan kristal, yaitu pemrosesan di posisi suhu rendah, film bebas batas halus atau butir, fabrikasi area yang luas pada kaca, dan substrat plastik fleksibel karena kurangnya keteraturan jarak jauh. Tembaga timah oksida CuSNO3 adalah semikonduktor oksida amorf dengan celah pita 2,0 sampai 2,5 elektron volt dan merupakan bahan yang menarik untuk beragam aplikasi seperti oksida konduktor transparan, transistor, dan perangkat optoelektronik. Selanjutnya yaitu zat aditif DEA. DEA dapat digunakan sebagai pengemulsi dan pembantu pendispersian berbagai reaksi kimia dalam bidang pertanian, kosmetik, dan farmasi. Keunikan dari senyawa ini adalah mempunyai gugus hidroksil dan nitrogen sebagai donor elektron. Ikatan kovalen molekul DEA ditemukan membuat permukaan membran lebih hidrofilik dan kurang bermuatan negatif, sementara tidak memiliki pengaruh pada struktur morfologi dan kekompakan lapisan aktif. Di buah ini merupakan zat aditif di etanol amin atau DEA beserta strukturnya. Lanjut, metode Solzal. Pada metode Solzal ini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu hidrolisis, yang kedua kondensasi, yang ketiga didiamkan, yang keempat pengeringan, dan yang kelima kalsinasi. Yang pertama yaitu hidrolisis. Hidrolisis adalah air digunakan sebagai media reaksi dikenal dengan metode Solzal berair, dan penggunaan pelarut organik sebagai media reaksi Solzal tidak berair. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi melibatkan penguapan molekul yang berdekatan, di mana air atau alkohol dihilangkan, oksida logam terbentuk, dan jaringan polimer tumbuh ke dimensi koloid dalam keadaan cair. Kondensasi atau polikondensasi menghasilkan peningkatan viskositas pelarut membentuk struktur berpori yang mempertahankan fase cair atau gel. Yang ketiga, didiamkan atau aging. Di sini terjadi perubahan struktur dan sifat gel secara terus-menerus. Polikondensasi berlanjut dalam larutan terkoalisasi bersama dengan pengendapan jaringan gel sehingga menurunkan porositas dan meningkatkan ketebalan antar partikel koloid. Yang keempat yaitu proses pengeringan. Air dan komponen organik terlepas yang membentuk gel dan mengganggu strukturnya. Yang kelima yaitu kalsinasi. Kalsinasi adalah proses menghilangkan residu dan molekul air dengan pemanasan. Temperatur pada tahap ini merupakan parameter yang mengontrol ukuran pori dan densitas material. Selanjutnya yaitu karakterisasi. Pada penelitian ini digunakan 3 macam metode karakterisasi, yaitu dengan menggunakan alat spektrometer UV-DRS. Sifat optik produk yang disintesis dapat dipelajari menggunakan UV-DRS. Spektrum refleksi terdifusi UV-DRS dari CuSNO3 digambarkan pada gambar 5. DRS CuSNO3 batas tepi serapannya pada 393 nanometer dengan pita yang sesuai dengan wilayah tampak. Energi celah pita ditemukan 3,1625 elektron volt.
Bahu serapan tepi yang luas menunjukkan pembentukan CuSNO3. Adanya bentuk dan ukuran CuSNO3 tidak merata, salah satu alasan untuk puncak serapan yang luas. Yang kedua yaitu X-ray fluorescence atau XRF. XRF digunakan untuk menentukan komposisi oksida atau elemen utama dari banyak bahan. Menjadi metode standar penyelidikan geokimia, mineral bumi, dan komposisi kimia. Spektrometri XRF dapat memberikan penilaian resolusi tinggi dari variasi relatif sebagian besar komposisi unsur bumi. Spektrometri XRF berdasarkan prinsip dispersi panjang gelombang menyatakan atom individu memancarkan kelimpahan relatif foton sinar X, energi atau fitur panjang gelombang yang diperkirakan. Penggunaan XRF memberikan kemungkinan presisi dan akurasi yang lebih tinggi daripada metode alternatif. Yang ketiga yaitu X-ray diffraction atau XRD. XRD, struktur kristal diperiksa menggunakan difraksi sinar X atau XRD. Pola XRD CuSNO3 dengan thermal prekursor 400 derajat Celcius ditampilkan pada gambar 3, di mana produk memiliki karakteristik bahan amorf, tidak memiliki puncak, dan hanya memiliki dua buah punuk lebar pada 2 theta sampai 30 derajat dan 57 derajat. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk sintesis SNCl untuk sintesis SNCl2 2H2O dilarutkan dalam metanol dan larutan ini ditambahkan dalam CuNO3 3 kali 5H2O. Solusi dengan pengerukan terus-menerus selama 2 jam dan kemudian tetes penambahan bijaksana asam oksalat. Bentuk kompleks ini berubah menjadi kompleksasi prekursor campuran. Prekursor ini diendapkan dengan penambahan 1 molar NaOH. Setelah prekursor campuran ini dipindahkan ke autoclave Teflon stainless steel dan dipanaskan pada 180 derajat Celcius selama 12 jam. Produk OX CuSNO3 yang diperoleh segera disentrifugasi pada 12.000 rpm untuk mendapatkan residu. Residu dicuci dengan etanol dan dikeringkan pada suhu kamar. Prosedur sintesis nanopartikel OX CuSNO3 ini dilanjutkan dengan sintesis material IT, Ci, dan Cr CuSNO3. Selanjutnya bab 3 yaitu kesimpulan. Nanopartikel CuSNO3 pertama kali berhasil dikembangkan dengan metode hidrotermal. Nanopartikel ini dicirikan oleh instrumen yang berbeda seperti XRD, UV-DRS, analisis FTIR, TGA, dan FSM. Dengan menunjukkan struktur, sifat optik, dan studi termal juga diselidiki. Itu sistem kristal fase campuran. Analisis struktur nanopartikel CuSNO3 dikonfirmasi oleh studi XRD dan FTIR. Dan energi celah pita rendah diselidiki dengan spektroskopi UV-DRS. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sekian Ibu dan rekan-rekan dan kawan teman-teman semuanya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.